netizen di medsos bilang, kalau sudah tahu bermasalah, kenapa mau kerjasama sama BUMN? Kenapa mau kerjasama BUMN? Loh Pak, ini kan hak kita Pak. Hak kita untuk bekerja sama dengan negara. Bahkan negara mewajibkan BUMN untuk mengadakan lelang supaya persaingan bisnis yang fair. Wajib lo lelang, bukan swasta loh. Kalau swasta mau bikin penunjukan nggak masalah. Undang-undangnya mewajibkan BUMN untuk lelang. Supaya memberikan kesempatan pada UMKM atau UKM persaingan bisnis yang sehat dan sama-sama membangun negara. Jadi kalau ada cerutukan-cerutukan, kalau sudah tahu kenapa berurusan sama BUMN, kalau sudah tahu. Itu siapa yang ngomong gitu? Ya biasalah netizen Bang. Netizen yang otaknya sempit, ya kan? Ya kan? Atau mungkin buzzer-buzzernya membela Kementerian BUMN itu udah yang harus mereka kritik bukan supplier dong. Makanya harusnya kita yang bekerja kok dikritik, yang ngutang dong yang kritik. Ya aduh. Ini udah terbalik-balik kepalanya nih. Loh benar dong. Artinya kan pemerintah memberi kesempatan kepada swasta, kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yes. Sekarang sudah berpartisipasi. Bukan sekedar memberi kesempatan Bang, sorry saya potong. Itu memang kewajibannya, ada undang-undangnya, lelang dan segala itu ada undang-undangnya. Artinya wajib memberi kesempatan. Kan? Yes. Nah, ada kesempatannya juga tetap itu. Oh ya, ada wajibnya malah mantap lagi. Nah, itu dah. Pas itu Bang. Nah, jadi wajib memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, terlibat di dalam pembangunan. Yes, betul. Kan? Sekarang sudah terlibat. Sudah terlibat. Bukan hanya tenaga, pikiran, tapi biaya juga, finansial keluar. Yes. Kemudian sudah itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Habis itu disalahkan lagi. Salahkan lagi. Nah, itu kalau sudah tahu bermasalah kenapa ngikut? Bukan dia salahkan ke sana. Harusnya kan dia salahkan yang memberi pekerjaan dan tidak membayar. Makanya kadang-kadang yang bilang ngomong gitu, coba ngomong di depan saya. Tampol nih kalau ketemu depan jangan saya. Jangan emosi puasa jangan emosi. Untung saya nggak puasa. Jangan ikutan ya. Ya jadi gini loh Bang. Salah satu alasan juga saya berani bersuara ini ingin membawa perubahan lah. Kalau memang ceritanya udah dari dulu begini, kenapa dibiarkan begini? Tahu nggak Bang? Ada loh perusahaan yang bangkrut. Selain bangkrut, pengusaha ini bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Waktu dia mendapatkan proyek, dia kekurangan dana, dia pinjam ke bank, diagunkanlah asetnya. Proyek tidak membayar, aset hilang. Ini lingkaran setan. Kenapa saya bilang lingkaran setan? Aset diagunkan ke bank BUMN untuk proyek BUMN. BUMN karya tidak membayar, BUMN perbankan menyita. Kan gak semua orang kuat mental Bang kalau rumahnya disita. Jadi kita kesimpulkan begini, sebahagian, tidak semua BUMN ya. Sebahagian BUMN, terutama saya ngomong karya, sebagian yang karya-karya ini, yang BUMN karya, ini kan memang kita dirasakan oleh banyak pihak, bahwa banyak sekali polusi-polusinya yang tidak manusiawi misalnya. Tadi kasus seperti itu, dia harus kan berpikir, orang mendapatkan pekerjaan, kemudian untuk mencari modal dia harus menjaminkan asetnya, kemudian aset jadwal pembayaran ke bank itu kan ada. Lalu dia tidak membayar bahkan melewati waktu jadwal yang begitu lama, akhirnya disita. Nah ini saya kira banyak sekali case-case seperti ini. Banyak Bang. Dan yang menyedihkan itu terjadi di lingkungan BUMN. Kan di lingkungan satu kementerian. Nah sekarang kan begini, karena ini menyangkut BUMN, ada Menteri BUMN, ada Menteri PU. PU kan sebagai regulatornya. Ya kan? Nah sekarang apa saran Anda kepada Menteri BUMN dan kepada PU? Kalau PU, saya sampai sekarang, dari kemarin saya mencoba memikirkan apa yang saya bisa katakan kepada mungkin saat ini Kementerian PU Pak Basuki ya. Mungkin nggak ada Bang, karena kalau PU itu kan dialah menjalankan amanahnya programnya Pak Presiden. Pak Presiden ingin membangun ini.
PU menjalankan melalui anggaran yang ada. Dia menjadi owner. Jadi step-stepnya kan dia menjadilah owner, dibikinlah mungkin PT nanti di bawah PU yang mewakilkan pemerintah. Sahamnya mungkin dibagi-bagi mungkin di Kementerian BUMN lainnya, ya kan? Nah, Kementerian BUMN inilah yang pelaksana di belakang. Di bawah melalui karya-karya ini yang bekerja di aktual di lapangan. Jadi kalau Kementerian PU, kalau saya mau sarankan paling gampangnya jangan adakan proyek, tapi nggak mungkin juga proyek ini yang membangun negara, ya kan? Kalau saran saya ke Erick Thohir sebagai Menteri BUMN saat ini, ya bereskan bagaimana supaya supplier, vendor kementerian yang di BUMN karya ini bisa beres. Waktu saya dipanggil meeting Bang setelah saya ribut-ribut ini, ketemulah salah satu staf khususnya di lantai 19 Kementerian BUMN. Iya kan? Dia ngomong-ngomong, dibilanglah kalau bisa saya lebih tenang dikit, jangan terlalu vulgar mengkritik, menagihnya lah kan. Understandable, mengerti, saya paham. Dia cerita mengenai situasi saat ini di bagaimana di masing-masing perusahaan karya-karya ini, betapa susahnya merubah sebuah sistem, betapa sudah lamanya ini penyakit nih di dalam nih Bang. Dia cerita panjang itu saya dalam hati. Tunggu sampai dia selesai ngomong nih, benar pas selesai dia ngomong, oh berarti nggak sanggup dong. Kenapa nggak dibantai aja semua? Yang keras kepala, yang tidak bisa membereskan, bantai. Ya kita lihat sendiri kan, kayak waktu minggu lalu di Rut Pertamina dipanggil DPR, ya kan, DPR mengeluh, kita mau minta sumbangan sarung aja susah ini sekarang nih, ya kan? Terus di Rutnya bilang, ya kalau minta sumbangan kayak gitu sekarang harus lewat Pak Erick Thohir, harus lewat Pak Menteri. Ya kan kita lihat baca semua kan, kita lihat tuh di TV itu kan. Dia itu saking besarnya powernya, ya kan, sampai sarung aja nggak bisa dikeluarin oleh di Rut Pertamina. Masa kalau sudah tahu nih ada masalah nih, katanya ada kanker nih, ya kenapa nggak dibantai aja? Emang sulit mecat orang? Emang sulit ganti orang? Ya itulah problem kita ya. Problem kita memang kadang-kadang memang tidak melihat mana yang substansial ya. Mana yang menjadi hakikat untuk kita membangun satu bangsa dan negara ini. Ya, jadi